Obat-obat dari bahan kimia seringkali menjadi pilihan utama untuk menyembuhkan beragam penyakit. Namun waspada, di luar sana masih banyak ditemui obat-obatan kadaluarsa beredar. Tak saja di warung-warung biasa, obat-obat kadaluarsa juga kami temukan di pasar perdagangan obat hingga rumah sakit. Sakit, tentu tidak ada satu manusia pun yang ingin merasakannya. Selain mendatangkan derita secara fisik, penyakit juga dapat menghambat aktivitas dan produktivitas. Betapa tidak, ketika penyakit datang menyapa, kita hanya bisa berbaring lemas tak berdaya di atas tempat tidur. Namun sebagai makhluk hidup, setiap manusia pastinya pernah mengalami masa sakit. Beragam faktor yang dapat memicu datangnya penyakit. Mulai dari cuaca yang berubah tak menentu, hingga pola makan yang tidak teratur. Manakala penyakit menghinggapi tubuh, mengkonsumsi obat menjadi salah satu solusi mujarab. Ada banyak jenis obat yang biasa dikonsumsi. Di antaranya berupa puyer, tablet, kapsul, dan sirup. Karena aku sering batuk, sakit aku tuh batuk, batuk. Jadi kalau sirup itu lebih cepat sih. Lebih pilih yang tablet kali ya, kecuali batuk biasanya beli yang sirup. Tablet. Kapsul itu. Iya. Kenapa? Yang kayak gitu. Iya, lebih simpel, dibawa kemana-mana, praktis gitu kan. Dan ya lebih lebih enak aja mengkonsumsi tablet. Di yang pil biasanya. Kenapa? Karena mudah aja konsumsinya, lebih mudah konsumsinya, terus praktis. Lebih ke tablet sih. Iya. Karena lebih praktis aja. Lebih praktis, habis itu lebih mudah didapat dan juga harganya lebih terjangkau. Penyakit memang datang tidak pernah terduga. Maka tak mengherankan jika ada sebagian orang yang sengaja menyediakan kotak obat yang berisi ragam jenis obat-obatan standar atau self-medication drugs. Seperti obat influenza, obat demam, obat batuk, hingga vitamin dan suplemen. Sering karena aku padat ya, biasanya aku pulang malam, biasanya gejala aku tuh masuk angin sama pusing, mual. Kalau lagi kumpul atau kepepet atau udah pusing banget, aku biasa nyari warung terdekat. Tapi yang lebih ini banget aku di apotek. Karena termasuk golongan obat bebas, obat-obatan standar atau self-medication drugs dengan mudah dijumpai di pasaran. Apotek maupun toko obat berizin resmi memperjualbelikan secara mudah obat tersebut. Sebenarnya kan berguna sekali untuk menyembuhkan penyakit. Jadi obat itu memang benar-benar diperlukan untuk seseorang bila dia mengidap suatu penyakit. Jadi penting sekali untuk kesehatan si penderita itu sendiri. Berisi zat-zat yang dia berguna untuk seumpamanya infeksi, untuk mematikan kuman, antibiotik ya, terus untuk menurunkan tekanan darah atau untuk menurunkan gula darah. Itu ingredientnya adalah kimiawi yang untuk menyembuhkan si penyakit itu sendiri. Biasanya ditambahkan lagi dengan tepung untuk pemadatnya. Berbagai pilihan tempat membeli obat kini tersedia untuk memudahkan masyarakat mencari obat yang diinginkan. Bahkan masyarakat kini tak perlu repot mencari obat ke apotek, karena kini obat sudah bisa dibeli di warung kaki lima. Aman kali ya, lebih safe beli di apotek atau di minimarket. Untuk sakit-sakit biasa, mungkin batuk pilek itu mungkin belinya di warung terdekat. Di apotek biasanya. Karena lebih terjaga dan terjamin. Saya lebih cari aman ya. Terus menurut saya juga kalau beli di apotek udah lebih kesannya tuh lebih terjamin lah ya dibanding kalau di warung-warung kan takutnya udah kadaluarsa atau gimana gitu. Jauh ya kalau misalnya lagi di daerah. Aku belinya sembarang di pinggir jalan kayak gitu kan karena jauh dari apotek. Alih-alih mengobati rasa sakit, obat yang diminum justru malah dapat mendatangkan beragam penyakit. Pasalnya, obat yang dikonsumsi ternyata sudah habis masa pakainya, alias kadaluarsa. Maklumlah, ketika membeli obat, tak jarang orang hanya mencari merek tertentu. Ironinya, konsumen tidak mengetahui kandungannya, dan tidak banyak yang memperhatikan tanggal kadaluarsa yang tertera dalam kemasan obat.
di daerah ya, aku pernah beli obat batuk ya, karena aku di situ buru-buru karena jarang juga warung ya di situ ya, aku beli. Pas aku mau minum, kok kayaknya aneh ya gitu. Aku belum cek dulu tuh, pas aku mau minum, kok kayaknya baunya aneh gitu. Pas udah gitu, pas aku lihat, oh pantesan ini udah kadaluarsa. Maksud hati ingin sembuh dari sakit, namun penyakit Lina dan Asya tidak kunjung sembuh. Bahkan usai meminum obat yang ternyata kadaluarsa, justru timbul gejala penyakit yang baru. Minum obat kadaluarsa, waktu itu pernah aku minum, pusing banget. Aku minum sekali, nggak ada reaksinya atau nggak ada efeknya. Kedua kali aku minum lagi kan, kalau minum obat itu kan dianjurkan 3 hari, sehari 3 kali kan. Kalau misalkan nggak bagus, baru ke dokter kan. Aku minum kedua kalinya, malamnya aku nggak tambah pusing. Obat-obatan yang sudah habis masa pakainya alias kadaluarsa memang marak diperjualbelikan di kios dan toko obat yang tidak memiliki izin resmi. Kami tidak mengenal obat yang dijual di warung. Seharusnya obat itu hanya dijual paling sedikit atau paling rendah di toko obat berizin, bukan di warung. Toko obat berizin bentuknya bisa toko obat, bisa juga supermarket yang memiliki izin. Obat di warung ya jelas saja, karena yang punya warung belum tentu tahu batas kadaluarsa, belum tentu tahu cara menyimpan yang baik. Kami pun mencoba menelusuri toko obat yang tak memiliki izin resmi untuk menjual obat di kawasan Jakarta Timur. Dengan mudah kami dapat membeli obat kadaluarsa yang dijual oleh sejumlah pedagang obat di kawasan ini. Tak hanya itu, di kios obat berbeda, bahkan kami menemukan pedagang yang menjual obat kadaluarsa dicampur dengan obat layak minum untuk menyamarkannya. Hanya dengan uang Rp20.000, kami pun mendapatkan 6 jenis obat yang dipercaya bisa menyembuhkan penyakit kronis. Uji acak yang kami lakukan membuktikan zat kimia yang terkandung dalam obat kadaluarsa mengandung beragam zat beracun. Dua Sisi segera kembali.